bongkar barangnya. Akhirnya kasarnya narik naon. Kan mikro kecil, perubahan mikro. Kalau ini cuma daftarnya pakai KTP sama NPWP. Gratis. Sekarang bayar berapa itu kemarin? Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan teraktual untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Seorang pria tewas tertabrak babaranjang di Wailuni, Bandar Lampung. Warga Jalan M. Salim, Desa Karangagung, Kelurahan Wailuni, Panjang, Bandar Lampung digegerkan dengan tewasnya seorang pria akibat tertabrak kereta api batu babaranjang. Pria tersebut bernama Yani, berusia 30 tahun dan tertabrak kereta api pada Sabtu 13 Mei 2023 sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat di perlintasan Wailuni, Panjang, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mewakili Kasat Lantas Kompol Ikhwan Syukri mengatakan warga Wailuni itu tertabrak kereta babaranjang jelang salat subuh. Polisi menemukan botol minuman keras di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, pada saat kejadian kereta api babaranjang dengan lokomotif 3039 dikemudikan oleh masinis Sabta dan asisten masinis Supriyanto. Ibda Gunawan mengatakan, kereta datang dari Wailuni Panjang menuju ke Tarahan. Sementara Eyah berusia 41 tahun, tetangga korban mengatakan sebelum ditemukan tewas, korban diduga punya masalah pribadi dengan pacarnya. Menurut Eyah, korban sempat ribut dengan pacarnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Ia mengatakan semalam korban juga sempat mengobrol dengan tetangga yang lain kalau dirinya memiliki masalah dengan sang kekasih. Eyah mengatakan korban semalam duduk di pinggir rel kereta api di bawah rumahnya sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bahkan korban sempat diajak pulang ke rumah oleh teman ngobrolnya sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, Ketua RT 11 Lingkungan 1 Kelurahan Wailuni, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Mulut, membenarkan ada warganya yang tewas tertabrak kereta babaranjang pada Sabtu subuh. Mulut mengaku terkejut saat mendengar kejadian itu dan menurut warga, korban sebelum kejadian seliweran seperti orang mabuk dan kebingungan. Ia mengatakan sebelum dimakamkan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Indopan, Kelurahan Wailuni Panjang, Bandar Lampung. Sedangkan Rohman, orang tua korban mengatakan dirinya tidak menyangka sang anak meninggal dunia tertabrak kereta api. Menurutnya, anaknya adalah orang yang baik dan tidak neko-neko. WNA asal Cina diamankan kantor imigrasi Kota Bumi, ngaku wisata tapi kerja. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kota Bumi bergerak cepat dengan mengamankan seorang WNA berinisial WC yang masuk ke Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, WNA yang berasal dari Cina itu diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kasih Intelijen Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kota Bumi, Fatriyadi menjelaskan, WC diamankan di sekitar stasiun Kota Bumi karena tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas pada rel kereta api. Menurut Kasih Intelijen Kantor Imigrasi Kota Bumi, Fatriyadi, pada Sabtu 13 Mei 2023, pihaknya dapat informasi masyarakat ada WNA berkebangsaan Cina di area PT KAI Stasiun Kota Bumi. Awalnya WC sempat membantah dan mengaku datang ke Kota Bumi untuk berwisata. Namun setelah didalami, terdapat perusahaan PT Adidharma Tama Perkasa yang diduga sebagai sponsor dari kedatangan WNA tersebut.
dan rencananya mereka akan melakukan inspeksi terhadap wesel atau konstruksi rel kereta api bercabang di Kota Bumi. Padahal WC masuk ke Kota Bumi menggunakan visa on travel, di mana visa ini diperuntukkan hanya untuk wisata dan sosial budaya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan awal, WNA ini melakukan aktivitas investigasi railway di PT KAI Kota Bumi bersama dengan 2 orang dari perusahaan tersebut. Sehingga kata Fatriadi ini menyalahi izin tinggal. Masih katanya, dari data dan berkas yang ditemukan terdapat invoice hotel yang direservasi oleh perusahaan di Jakarta untuk orang asing yang melanggar penyalahgunaan izin tinggal tersebut. WC sendiri saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Di PT KAI, sekitaran rel PT KAI di Stasiun Kota Bumi. Laporan tersebut itu dari laporan masyarakat. Kemudian tim bergerak langsung ke PT KAI di sekira pukul 8.30 tim masuk bergerak dan diketahui adanya satu warga negara Cina sedang melakukan aktivitas pengecekan terhadap railway jalur kereta. Sekarang lagi kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait hal tersebut dan diduga yang bersangkutan melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kalau bentuk ancamannya seperti apa? Ada ketentuan pidananya dan juga ada namanya tindakan administrasi keimigrasian yaitu pendeportasian. Iya. Jadi saat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Nantinya putusannya itu akan disampaikan lebih lanjut ke rekan-rekan media. Ada saksi-saksi lain nggak? 8 tempat karaoke ilegal disegel, dibangun di tanah milik negara Dinas PU Lampung Tengah. Tanah milik negara di Seputi Banyak, Lampung Tengah dijadikan tempat karaoke ilegal. Sedikitnya ada 8 tempat karaoke yang dibangun di tanah bantaran irigasi milik Dinas Pekerjaan Umum atau PU yang diketahui tidak memiliki izin atau ilegal. Parahnya lagi, lokasi tempat karaoke ilegal di Kampung Sido Binangun, Kecamatan Waiseputi, Lampung Tengah itu banyak diresahkan warga dikarenakan berpotensi menjadi sarang pesta miras dan lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah, I Gustinjoman Suryana mengatakan pihaknya beserta dengan tim gabungan telah mendatangi 7 tempat karaoke dan merazia lokasi tersebut pada Kamis 11 Mei 2023 sekira pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Fakta di lapangan, lokasi tersebut masih tetap dibuka hingga tengah malam. Menurut Suryana, saat dikonfirmasi pada Sabtu 13 Mei 2023, saat diperiksa kelengkapan surat dan izin, pemilik membuat bangunan di tanah milik negara dan mendirikan usaha tanpa izin. Maka lanjut Suryana, lokasi karaoke ilegal tersebut langsung disegel. Sebab lokasi seperti ini sangat potensial untuk dijadikan tempat pesta miras, narkoba, bahkan peredaran PSK. Terlebih banyak masyarakat yang resah dan khawatir dengan lokasi remang-remang tersebut dapat mengganggu kenyamanan bersosial. Pihaknya melakukan razia dan penyegelan dengan mengajak camat Seputi Banyak serta Waiseputi. Sementara itu, Kapolsek Seputi Banyak, Ibtu Chandra Dinata mengatakan, pihaknya ikut dalam penyegelan karaoke ilegal tersebut untuk memastikan tidak ada tindakan melanggar hukum di sana. Meskipun saat dirazia tidak menemukan aksi tindak pidana, Chandra meyakini lokasi seperti itu ke depannya akan berpotensi ke arah melanggar hukum. Menurut Chandra, dari penelusuran petugas ada 8 tempat karaoke terbukti ilegal atau tidak berizin. Sampai kegiatan sampean itu ya, ini kan melanggar peraturan daerah nomor 16 tahun 2018 ya, tentang tertib ya, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, terutama masyarakat masa 20 ya. Nah, itu pun yang sih. Ini digunakan untuk melebarkan misalnya sampai meminjam salah satu syarat mau pelatihan
latihan usaha. Iya. Kan mikro kecil. Perusahaan mikro. Nah, kalau ini cuma daftarnya pakai KTP sama NPWP. Gratis. Sekarang bayar berapa itu kemarin? Oh gitu. Ada kumpulnya mas? Oh ya udah. Jadi sampean beli ini mas? 10 juta selama 1 tahun. Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, organisasi profesi di Lampung serukan cuti serempak 17 hingga 19 Mei. Anggota dari organisasi profesi kesehatan di Lampung menyerukan cuti secara serempak pada 17 sampai 19 Mei 2023. Cuti massal para anggota organisasi profesi kesehatan di Lampung itu sebagai bentuk penolakan atas RUU Kesehatan Omnibus Law. Adapun ancaman cuti massal itu pertama kali diserukan oleh Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia saat menggeruduk kantor Gubernur Lampung di lingkungan Pemprov Lampung pada Kamis 11 Mei 2023 lalu. Saat itulah mereka meminta dukungan Gubernur Lampung Arinal Junaidi untuk ikut mendukung aspirasi mereka. Menurut Puji Sartono, Ketua PPNI Lampung saat dikonfirmasi pada 13 Mei 2023, ancaman cuti massal itu diserukan saat aspirasi tenaga kesehatan tidak didukung dan saat ini belum mendapatkan dukungan dari Gubernur dan baru DPRD yang mau mendukung. Ancaman cuti massal itu dikatakan Puji sebagai langkah penolakan terdidik dari sumpah profesi mereka untuk menjalankan tugas dengan terhormat dan berasusila. Kata Puji, pada intinya, pihaknya merasakan kekecewaan untuk selanjutnya mengambil langkah terdidik karena itu muncullah gaung cuti secara massal agar tidak ada kata mogok kerja. Ditanya soal rencana cuti massal itu, Puji mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi terkait rencana itu bersama dengan organisasi profesi kesehatan lainnya. Secara terpisah, pada 11 Mei 2022 kemarin, Puji juga mengatakan penolakan mereka berkenaan dengan substansi dari RUU Kesehatan Omnibus Law yang dinilai melemahkan perlindungan dari tenaga kesehatan. Salah satunya, pasal dari RUU Kesehatan yang jadi sorotan adalah pasal 462 yang maknanya nakes yang melakukan kesalahan dalam tindakan medis dapat dipidana. Padahal kata Puji, setiap nakes memiliki sumpahnya masing-masing dalam hal penanganan pasien. Maka dari itu dengan RUU Kesehatan Omnibus Law, menurutnya para nakes khawatir akan membelenggu mereka. Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi justru terang-terangan mengatakan tidak ingin ikut terlibat dalam aksi penolakan tersebut. Pasalnya dalam konteks saat itu, Arinal mengatakan dirinya adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Arinal pada 11 Mei 2023 kemarin juga sudah meminta agar nakes yang datang kepadanya bisa menerima jawabannya dengan hati yang dingin. Katanya tidak etis jika dirinya menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, namun kalau ingin ke Presiden langsung bisa saja melalui surat, nanti ia akan teruskan suratnya. Fungsi daripada organisasi yang hampir nyaris dihilangkan di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang memberikan pembinaan kepada anggota profesi selama ini adalah organisasi profesi. Ya, pemerintah hanya dapat memberikan pembinaan hanya kepada anggota profesi yang ASN. Di luar ASN siapa yang mau menjamah, yang bisa menjangkau. Jadi kalau yang ASN mungkin bisa diatur oleh peraturan menteri, oleh tapi mereka yang bukan ASN siapa yang akan menjangkau? Dan anggota profesi itu 60%, 65% bukan ASN, Pak. Mereka berpraktek mandiri. Di sini perlu peran organisasi profesi berada keeksisnya di situ. Kenapa? Hanya organisasi profesi, Pak, yang bisa menyentuh. Kemarin contoh, Provinsi Lampung, mohon maaf ya, saya bukannya ini. Pada saat COVID di Provinsi Lampung tahun-tahun awal yang targetnya tidak dicapai, yang dikejar-kejar Polda saya, Pak.
sama ID, sama PPNI, hampir kita beberapa minggu, setiap minggu kita ngantor ke Polda hanya cuma untuk menyiapkan pasukan. Diiringi tambur dan pencak silat, Demokrat Lampung Timur daftarkan bacalek ke KPU Lampung Timur. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Lampung Timur melakukan pendaftaran bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur pada Sabtu, 13 Mei 2023. Dalam pendaftaran bacalek kali ini ada keunikan yang terjadi di depan kantor KPU Lampung Timur. DPC Partai Demokrat Lamtim mendaftarkan bacalek ke KPU Lamtim di hari ke-13 dengan diiringi tambur dan seni bela diri pencak silat. Pengurus DPC Partai Demokrat sendiri tiba di KPU Lamtim sekira pukul 13:10 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 13 Mei 2023. Pantauan dari Tribun Lampung di KPU Lampung Timur, Ketua DPC Partai Demokrat Lamtim M. Khadafi Azwar menjambangi KPU Lampung Timur dengan didampingi sekitar 30 anggota serta pengurus Partai Demokrat. Ketua DPC Partai Demokrat Lamtim M. Khadafi Azwar didampingi sekretarisnya Topik Ganti serta bendahara partai Samsudin memaparkan pihaknya membawa bacalek dengan formasi penuh. Menurutnya pada kesempatan kali ini Partai Demokrat hadir di KPU dengan membawa formasi lengkap 50 bacalek dan itu terisi penuh di seluruh dapil. Untuk keterwakilan perempuan pihaknya memastikan tercukupi 30%. Pihaknya pun menargetkan akan meraih 8 kursi dan tiap dapil terisi dalam Pileg Kabupaten Lamtim tahun 2024 mendatang. Kemudian untuk di tingkat provinsi, pihaknya menargetkan tetap mempertahankan kursi saat ini. Bahkan pihaknya berharap mendapatkan lebih dari 2 kursi. Selain itu juga pihaknya optimistis meraih target 8 kursi tersebut. Gramedia Raden Intan beri diskon 20% untuk buku terbitan Gramedia. Gramedia Raden Intan Lampung menggulirkan banyak promo menarik di bulan Mei 2023 ini. Supervisor Gramedia Raden Intan Lampung Tri mengatakan ada promo Gramedia seru yakni Eversex Sport One Shoulder harga spesial Rp113.400 dan Eversex Weight Spake Vita harga spesial Rp66.600. Menurut Tri pada Sabtu 13 Mei 2023, kedua harga spesial tersebut berlaku hingga 31 Mei 2023. Selanjutnya ada promo yang berlaku hingga 10 April 2024, yakni diskon 20% setiap hari Rabu serta diskon 15% setiap Jumat dan juga Sabtu. Promo ini bisa didapatkan tanpa minimal transaksi serta hanya bisa didapatkan khusus pengguna BCA tahapan ekspresi BCA, kredit, flash, kiris, sakuku, dan My BCA. Promo ini berlaku untuk buku terbitan Gramedia dan tidak berlaku untuk Al-Quran, Alkitab, majalah, dan item clearance. Berikutnya ada promo diskon 40% untuk Richard Treadmill Emoticon hingga 31 Agustus 2023 mendatang. Tri pun mengonfirmasikan di sini tersedia buku siap tes masuk BUMN bersama dengan Gramedia. Gramedia Raden Intan Lampung juga akan ada lomba mewarnai pada tanggal 28 Mei mendatang, yakni dimulai pada pukul 8 pagi hingga 11 siang dengan biaya pendaftaran hanya Rp55.000 sudah termasuk buku, crayon Gribble dan juga notes bib-bib. Lomba ini kategori A yakni Prateka umur 3 hingga 5 tahun dan kategori B yakni SD kelas 1 hingga kelas 3 umur 6 hingga 9 tahun. Hadiah yang disediakan juara 1 adalah uang tunai sebesar Rp500.000, juara 2 uang tunai Rp300.000 dan juara 3 uang tunai sebesar Rp200.000. Masing-masing juara beserta juara harapan 1 dan 2 akan mendapatkan trofi serta sertifikat. Selain itu, Gramedia Raden Intan Lampung juga akan ada pameran di Lampung City Mall pada tanggal 25 Mei 2023 mendatang. Di setiap BCA
kalian bisa dapetin diskon 15-20% di Kankinan. Oke, diskon itu untuk berlaku untuk buku terbitan Gramedia ya? Buku terbitan dari Gramedia kecuali Quran dan item free rest teman-teman. Oh iya. Kalau misalkan belanja di hari Rabu nih, kebetulan kalau lagi main ke Gramet hari Rabu, kalian beli semua buku terbitan dari Gramedia tanpa minimal transaksi itu dapat diskon 20% Kankinan. Oke. Dan kalau misalnya kalian jajan ke Gramedia di hari Sabtu, Jumat Sabtu, kalian bakal dapat diskon 15%. Oke. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.